pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam siaran Kalimbuang Goba Jemaat Landraki Biringkanaya. Pada hari ini Kamis 22 Oktober 2020 kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Engkau sudah melindungi dan memberkati kami, sehingga kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang keberkatan. Dan pada saat ini Tuhan melandasi seluruh kegiatan kami pada hari ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang akan memampukan kami untuk memahami lebih jauh akan firman-Mu. Dan kami boleh pahami dan kami lakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan bersama pada saat ini terambil dari Titus pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Di bawah perikop tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua penilik jemaat. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah dipesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu dan sungguh meyakinkan menentang penentangnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dari pembacaan kita diberi tema syarat-syarat penatua dan penilik jemaat. Penatua adalah jabatan gerejawi yang ada di sebuah gereja. Untuk menduduki suatu jabatan tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dengan maksud agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Paulus menasihati Titus yang merupakan pimpinan jemaat di Kreta. Ia diminta untuk menetapkan apa syarat seorang untuk menjadi penatua. Karena itu dalam Titus 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-9, Paulus menegaskan agar Titus mengatur dan menetapkan penatua-penatua di setiap kota yang memiliki kriteria sebagai orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebagai seorang pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan
suka memberi tumpangan, suka hal-hal yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri dan berpegang kepada perkataan benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, syarat-syarat ini untuk menunjukkan kewibawaan jabatan penatua dalam jemaat, sehingga mereka berfungsi dengan baik sebagai seorang penatua. Demikian juga jikalau kita menjadi orang yang beriman, mestilah kita menunjukkan siapa kita melalui perilaku. Dan jika di antara kita ada yang ditetapkan sebagai pemimpin, hendaklah dipilih dengan baik, sehingga ia mampu memimpin dan menasihati dengan tidak bercacat dan menjadi pemimpin yang rendah hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, syarat-syarat sebagai penatua ini memang demikian ketat, dan yang terutama adalah pemimpin yang merendahkan diri dan menjadi teladan. Apakah kita bersedia merendahkan diri dalam hidup ini? Ketika kita atau diberi wewenang menjadi pemimpin, apakah kita memerintah dengan sewenang-wenang atau melayani dengan kasih? Marilah kita memiliki kerendahan hati dan menjadi teladan bagi jemaat. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan dan menolong kita untuk mengangkat tugas tanggung jawab kita dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa ada kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu telah mengajar kami bagaimana kami untuk menduduki suatu jabatan gerejawi harus mempunyai syarat-syarat yang kami harus laksanakan. Kiranya Tuhan yang akan memampukan kami untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab kami. Berkati Tuhan sebagai pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat, agar kami boleh mengangkat tugas dan tanggung jawab kami dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa buat anggota jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam berbagai aktivitas kehidupan, dalam berbagai pergumulan kehidupan. Kiranya Tuhan senantiasa hadir, senantiasa memberkati saudara-saudara kekasih kami, yang dalam kelemahan tubuh Tuhan Engkau akan menyembuhkan mereka, yang dalam duka cita yang mendalam kiranya Engkau menghiburkan mereka, yang juga dalam menghadapi berbagai pergumulan kehidupan, kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberikan kemampuan, memberikan kelegaan bagi saudara-saudara kekasih kami. Bapa dalam surga, berkati kami Tuhan dalam rumah tangga kami, berkati anak-anak kami dalam pendidikan, dalam pertumbuhan, juga anak-anak kami yang sedang mencari lapangan pekerjaan. Kiranya Engkau memberkati mereka. Engkau akan memberkati usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Kiranya dari dalamnya Tuhan, berkat-berkat Tuhan senantiasa kami rasakan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberkati, agar kami hidup dengan damai dan tentram. Memberkati pemerintah kami Tuhan, agar boleh melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik, sehingga dalam negara kami Tuhan tercipta kedamaian, ketentraman, dan Tuhan senantiasa memberkati kami. Bapa dalam surga, berkati kami mengangkat tugas tanggung jawab kami hari ini. Mampukan kami Tuhan,
agar kami boleh menjalani hidup ini dengan baik, sehingga Tuhan, di dalamnya nama Tuhan terus kami puji dan muliakan. Bapa dalam surga, kiranya kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami terus kami alami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami. Ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, teruslah kita semangat untuk menjalankan aktivitas kita hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita semua.